Halo teman-teman listener dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Waldi bisa menyapa teman-teman lagi dalam podcast kesayangan kita, dimana lagi kalau bukan di podcast Suara Milenial. Nah teman-teman listener nih, di podcast kali ini nih agak berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya. Karena di podcast Suara Milenial kali ini adalah merupakan edisi pencari fakta, dimana kita akan menguak mengenai peristiwa-peristiwa atau kejadian yang terjadi di negeri kita tercinta dengan berdasarkan data, fakta, dan juga sumber terpercaya. Don't go anywhere and stay tuned on this podcast. Teman-teman listener, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat terus dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang lagi kerja atau yang lagi belajar bersama dosen mungkin, atau lagi melakukan aktivitas-aktivitas, semoga rutinitas Anda hari ini berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada kendala apapun. Listener, kabar duka yang mendalam tengah menyelimuti Indonesia tentunya pasca pesawat Sriwijaya Air rute penerbangan Jakarta Pontianak yang dikabarkan hilang, hingga akhirnya pesawat dengan kode SJ182 ini dikonfirmasi jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Oleh sebab itu, listener, di edisi Pencari Fakta kali ini, Bang Wal akan menguak tuntas mengenai fakta, kronologi, dan juga penyebab serta misteri di balik jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Yang pertama kita bahas fakta pesawat dulu ya. Kita tahu bahwa pesawat Sriwijaya Air dengan kode penerbangan SJ182 menggunakan pesawat Boeing 737-500 yang sudah berusia 26 tahun, yang dibuat pada tahun 1994, dan pesawat ini dinyatakan dalam keadaan layak terbang. Artinya pesawatnya tuh masih dalam kondisi layak untuk terbang gitu loh. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 mengangkut 62 penumpang dengan rincian penumpang adalah 40 penumpang dewasa, 7 penumpang anak, dan 3 bayi, dan juga 12 kru pesawat ini merupakan pesawat yang tentunya layak untuk terbang karena sudah melalui pengecekan mesin dan lain-lain sebagainya. Menurut Direktur Utama PT Sriwijaya Air, Jefferson Irwin Jawena, dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, bahwa pesawat yang sama sebelumnya sempat terbang ke Pontianak, Jakarta pulang pergi. Kemudian listener nih ya, pesawat ini juga terbang ke Pangkal Pinang sebelum kembali terbang lagi mengantarkan penumpang Jakarta Pontianak. Namun, berdasarkan keterangan resmi Kementerian Perhubungan, pesawat jenis Boeing 737-500 itu sempat tidak mengudara selama hampir 9 bulan. Berdasarkan data yang ada nih listener nih ya, pesawat Sriwijaya Air SJ182 masuk hanggar pada 23 Maret 2020 dan tidak beroperasi sampai dengan bulan Desember 2020. Artinya listener nih ya, 9 bulan pesawat Sriwijaya Air ini sama sekali tidak beroperasi. Berdasarkan data yang ada juga, setelah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan inspeksi pada tanggal 14 Desember 2020. Artinya teman-teman, pesawat tersebut mulai beroperasi kembali nih tanpa penumpang pada 19 Desember 2020. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2020, pesawat SJ182 beroperasi kembali dengan penumpang atau commercial flight. Meskipun begitu listener nih ya, pihak penerbangan telah melakukan berbagai pengawasan, meliputi pemeriksaan semua pesawat dari semua maskapai yang diparkir atau tidak dioperasikan, untuk memastikan nih pesawat tersebut masuk dalam program penyimpanan dan perawatan pesawat. Namun setelah melalui proses-proses tersebut, ternyata pesawat Sriwijaya Air dengan kode penerbangan SJ182 ini layak untuk terbang. Nah, kronologi kejadian nih listener nih. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 dijadwalkan terbang pada tanggal 9 Januari 2021 pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Namun, pesawat ternyata baru lepas landas pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat.
Alasan terjadi delay pada pesawat ini karena saat akan take off pada pukul 13.25 terjadi hujan deras. Artinya alasan cuaca menyebabkan pesawat Sriwijaya Air ini mengalami keterlambatan atau delay hampir selama beberapa menit. Posisi terakhir pesawat diketahui berada di atas Kepulauan Seribu. Pesawat lalu dinyatakan hilang kontak pada 14.40. Pesawat terakhir terlihat di ketinggian 250 kaki. Perlu diketahui juga nih ya listener nih ya, sebelum hilang kontak nih, pesawat sempat keluar arah dari jalur terbang. Hal itu terjadi sekitar pukul 14.37, artinya 1 menit lebih setelah take off, di mana pesawat melewati ketinggian 1.700 kaki dan melakukan kontak dengan Jakarta Approach. Pesawat dilaporkan mengarah ke barat laut sebelum hilang kontak. Kemudian pada pukul 14.40, Sriwijaya terpantau tidak ke arah 075 derajat, melainkan ke barat laut. Tidak lama kemudian, dalam hitungan detik saja, pesawat Sriwijaya Air hilang dari radar. Dari hilang kontak tersebut, listener, tak berselang lama pesawat Sriwijaya Air dikonfirm dengan kode SJ182 ini dikonfirmasi jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Karena dari data flight radar menunjukkan Sriwijaya Air 182 berhenti di sekitar 11 mil laut Bandara Soekarno-Hatta di atas Kepulauan Seribu. Pesawat sempat melewati ketinggian 11.000 kaki, tetapi tiba-tiba ketinggian dan kecepatan pesawat turun drastis. Posisi terakhir menunjukkan ketinggian pesawat hanya 250 kaki di atas permukaan laut dengan kecepatan 358 knot. Nah, berikut ini Bang Wal rangkul ada beberapa kesaksian dari para nelayan dan juga warga sekitar. Kesaksian juga datang dari para nelayan dan warga nih, listener nih. Para nelayan di pelabuhan mengaku sempat mendengar dentuman suara di tengah laut, dan para warga yang berada di sekitar dekat sekali dengan lokasi kejadian mendengar dentuman keras, bahkan seperti merasakan adanya gempa kecil. Nelayan lainnya mengatakan melihat tiba-tiba ada seperti kilat ke arah air disusul dentuman yang sangat keras. Puing-puing berterbangan dan ombaknya tinggi sekali. Papar nelayan. Selang beberapa saat, kabar tersebut sudah viral di media sosial dan telah beredar foto sejumlah serpihan yang diduga bagian dari pesawat tersebut. Kemudian di tanggal yang sama yaitu 9 Januari pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, TNI Angkatan Laut, Kepolisian, dan TNI Angkatan Udara menyatakan telah mengerahkan sejumlah kapal, pesawat, dan personil SAR untuk mencari pesawat jatuh. Setelah dilakukan pencarian selama beberapa jam, tim SAR Basarnas menemukan dan telah membawa serpihan yang diduga berasal dari pesawat Sriwijaya Air. Kemudian di hari Minggu 10 Januari pukul 9, tim SAR TNI Angkatan Udara melakukan patroli udara, menemukan tumpahan minyak di sekitar lokasi yang diperkirakan menjadi lokasi jatuhnya pesawat. Mereka menduga tumpahan minyak berasal dari bahan bakar Sriwijaya Air SJ182. Kemudian setelah sinyal terkonfirmasi oleh radar, tim penyelam Kopaska menyelam ke lokasi. Kemudian listener nih dilaporkan menemukan bagian tubuh yang diduga penumpang pesawat ditemukan di kedalaman sekitar 17-20 meter Kepulauan Seribu. Tim penyelam dari Satuan Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut melaporkan temuan itu sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Diduga bagian tubuh itu telah tercampur dengan beberapa potongan puing pesawat yang terus diangkat dari bawah air. TNI Angkatan Laut menemukan serpihan pesawat dan life vest jaket penumpang. Tim penyelam juga menemukan warna dan bagian registrasi pesawat di kedalaman 23 meter. Kemudian pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat, dari posko tim penyelamat ada 4 kelompok benda yang ditemukan, yaitu ada serpihan kabel dengan kantong tipis, ada pula tangga darurat diduga milik pesawat Sriwijaya Air, 2 kantong lain temuan baru, ada pecahan ban dan serpihan tubuh pesawat. Ada pula 1 helai pakaian berwarna merah muda yang diduga milik anak-anak. Kemudian satu persatu dan bagian demi bagian dari pesawat ditemukan. Mereka juga menemukan bagian tubuh manusia yang diletakkan dalam kantong jenazah. Tim penyelam menemukan gaun pengantin hingga
seragam pramugari Sriwijaya Air dan diangkat ke daratan dari kedalaman 17 sampai 19 meter. Pencarian memakan waktu sekitar 40 menit di bawah laut. Temuan tersebut sekitar 2 mil dari Pulau Laki. Selain itu, listener nih, tim penyelam juga menemukan sejumlah pakaian yang diduga milik para penumpang pesawat Sriwijaya Air. Kemudian terdapat juga bagian jenazah, serpihan pesawat, pelampung, uang senilai Rp250.000, dan tas berwarna merah. Pencarian kemudian dilanjutkan pada hari Selasa 12 Januari pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tim Disaster Victim Identification atau DVI-RS Polri telah menerima 56 kantong jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Juga sudah menerima 58 sampel DNA dari keluarga korban. Ini diperlukan untuk mengidentifikasi jenazah korban. Kemudian pencarian dilakukan hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tim penyelam TNI Angkatan Laut dan telah berhasil menemukan kotak hitam atau black box pesawat di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Yaitu black box ini, listener nih ya, ini ditemukan pada hari Selasa 12 Januari pukul 9.30, yaitu sekitar 3 hari setelah jatuhnya pesawat, sekitar pukul 16.30. Kotak hitam atau black box itu kemudian dimasukkan ke dalam box dan berisi air berwarna kecoklatan, kemudian dibawa menggunakan sea rider oleh beberapa penyelam. Perlu diketahui juga bahwa kotak hitam atau black box itu adalah sekumpulan perangkat yang digunakan pada transportasi merujuk kepada perekam data penerbangan atau Flight Data Recorder atau FDR, dan perekam suara kokpit atau Cockpit Voice Recorder atau CVR dalam pesawat terbang. Kemudian di hari Rabu 13 Januari pukul 18.30, 2 jenazah baru korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air berhasil diidentifikasi, yaitu Indah Halimah Putri dan Agus Minarni. Dengan bertambahnya 2 jenazah baru yang berhasil diidentifikasi, total sudah ada 6 jenazah korban jatuhnya Sriwijaya Air yang terungkap. Sebelumnya teridentifikasi Asih Habul Yamin, co-pilot Fadli Sutrianto, Hasanah, dan Oki Bisma. Kemudian tim DVI Polri kembali berhasil mengidentifikasi 5 lagi korban pesawat jatuh. Identitas mereka adalah Tony Ismail 59 tahun, Dinda Amelia 15 tahun, Isti Yuda Prastika 34 tahun, Putri Wahyuni 25 tahun, dan Rahmawati 59 tahun. Dengan penambahan 5 tersebut, maka total jenazah yang berhasil diidentifikasi sudah berjumlah 17 korban. Kemudian di listener, pencarian terus dilakukan dan identifikasi pun terus dilakukan hingga kemudian pada hari Jumat 22 Januari pukul 12.46, tim SAR gabungan resmi menghentikan operasi pencarian dan pertolongan musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan kode penerbangan SJ182 pada Kamis. Namun pencarian CVR tetap dijalankan hingga kemarin. Artinya hingga pada hari Kamis 21 Januari 2020 telah ditemukan 47 korban telah berhasil teridentifikasi, sebanyak 35 korban telah diserahkan ke pihak keluarga. Proses identifikasi pun terus dilakukan dan berlanjut hingga pada hari Jumat 29 Januari 2021 berhasil teridentifikasi atas nama Afwan, 54 tahun, yang merupakan kapten pilot Sriwijaya Air SJ182 yang meninggal dalam peristiwa tragis pada 9 Januari 2021. Isak tangis pun terdengar ketika peti jenazah dikeluarkan dari dalam mobil ambulans. Kapten Afwan menjadi korban ke-56 dalam peristiwa tragis itu. Ia berhasil diidentifikasi pada Jumat 29 Januari 2021. Beberapa hari usai misi pencarian, Sriwijaya Air SJ182 dihentikan. Kemudian hingga Jumat kemarin, tim Disaster Victim Identification atau DVI sudah berhasil mengidentifikasi 58 korban. Kini mereka tinggal mengidentifikasi 4 korban lainnya yang belum teridentifikasi. Di sisi lain, listener,
proses pencarian cockpit voice recorder atau CVR masih terus dilakukan. Sejauh ini, isi kotak hitam yang berhasil ditemukan baru flight data recorder atau FDR. Mengingat CVR merupakan rekaman data yang sangat penting sebab berisi percakapan atau rekaman suara antara kru pesawat yang berada di ruang kokpit antara pilot dan co-pilot, sehingga dengan mengetahui CVR maka bisa diselidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan pesawat. Perlu diketahui juga bahwa kokpit atau pilot deck adalah sebuah ruangan khusus yang biasanya terdapat di bagian depan pesawat yang dari dalamnya pilot bisa mengendalikan pesawat terbang. Kokpit terdiri dari flight instrument atau instrumen penerbangan dan flight control atau kontrol penerbangan yang memungkinkan pilot untuk mengendalikan pesawat. Ini kemudian masih menjadi misteri penyebab utama jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan kode penerbangan SJ182. Anomali dimulai ketika pesawat Sriwijaya Air terlihat melenceng dari radar dan mengarah ke arah barat laut. Melihat anomali ini, Air Traffic Control meminta pesawat untuk melaporkan arah pesawat. Karena itu ditanya Air Traffic Control untuk melaporkan arah pesawat, dalam hitungan detik saja target Sriwijaya Air dengan kode penerbangan 182 hilang dari radar. Kemudian ini ada beberapa teori atau Bang Wal rangkum penyebab jatuhnya pesawat. Konsultan keselamatan penerbangan Kate Mackey mengatakan kecelakaan pesawat jarang disebabkan oleh satu faktor. Sebaliknya, kecelakaan biasanya disebabkan puncak serangkaian faktor yang berkontribusi. Menurut laporan keselamatan International Air Transport Association atau Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional menyatakan faktor penyebab paling umum pesawat mengalami kecelakaan adalah kesalahan awak pesawat. Mark William, Wakil Presiden Teknis di Flight Safety Foundation mengatakan sistem keselamatan penerbangan seperti lapisan keju Swiss yang diisi dengan lubang. Masalah yang berhasil melewati satu lapisan pertahanan biasanya terputus oleh lapisan berikutnya. Namun, terkadang lubang tersebut berbaris dan saat itulah sistem gagal dan kecelakaan terjadi. Melansir dari data Plane Crash Info dalam The Conversation, proporsi kecelakaan yang disebabkan kesalahan pilot telah mencapai 50%. Karena pilot secara aktif terlibat dengan pesawat di setiap tahap penerbangan, ada banyak peluang terjadinya kesalahan, mulai dari gagal memprogram komputer manajemen penerbangan vital dengan benar, hingga salah menghitung peningkatan bahan bakar yang diperlukan. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa pilot adalah garis pertahanan terakhir ketika terjadi kesalahan yang sangat parah. Misalnya, seseorang pilot berhasil menyelamatkan 150 nyawa penumpang setelah mengambil alih kontrol penerbangan otomatis dari sebuah pesawat yang akan jatuh. Faktor penyebab kecelakaan lainnya adalah kegagalan mekanis yang mencapai 20%. Meskipun mesin saat ini jauh lebih handal daripada setengah abad yang lalu, mesin terkadang masih mengalami kegagalan yang sangat besar. Bisa jadi karena pesawat Sriwijaya Air SJ182 tidak beroperasi selama 9 bulan dari bulan Maret 2020 sampai Desember 2020 hingga mesinnya pun bisa dikatakan gagal. Kemudian, cuaca buruk menyebabkan sekitar 10% kecelakaan pesawat. Terlepas dari banyaknya alat bantu elektronika seperti kompas giroskopik, navigasi satelit, dan uplink data cuaca, pesawat masih saja kerap berhadapan dengan badai, salju, dan kabut. Sedangkan sabotase menyumbang 10% insiden kecelakaan pesawat. Pada September 1970 misalnya, 3 pesawat di bandara Yordania dibajak dan diledakkan. Lebih dari itu, faktor lain yang menyebabkan kecelakaan adalah kesalahan pengontrol lalu lintas udara, dispatcher, loader, bahan bakar, atau teknisi pemeliharaan. Terkadang diharuskan bekerja dalam shift yang lama. Teknisi pemeliharaan dapat membuat kesalahan yang berpotensi menimbulkan bencana. Itu sudah Bang Wal rangkum mengenai faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Menurut listener nih, mana yang paling masuk akal dan mana yang paling cocok? Apakah melupakan kelalaian awak pesawat dalam hal ini kelalaian pilot dan co-pilot? Tapi menurut informasi yang sudah dikonfirmasi bahwa
Pilot Captain Afwan merupakan pilot yang sangat profesional dan sudah punya track record yang sangat baik sebagai pilot di Sriwijaya Air. Bagaimana menurut teman-teman nih? Kalau ada punya tanggapan lain, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan bagi listener sekalian. Sampai bertemu di another podcast. See you.